ternyata gitu ya, ternyata ini adalah punden keramat. Dan batu-batu raksasa atau ular-ular ini tersebut terlihat seperti ini. Memang sangat mirip sekali dengan ular raksasa yang ada di Tiongkok. Pemirsa, kali ini kita berada di pertengahan sebuah lembah ya, lembah tersembunyi ya. Tadi sebuah apa ya, The Sacred Valley ya. Dan di sana ada bukit, di sana ada bukit, di sana ada gunung, di sana ada gunung ya. Ini di tengah-tengah semacam surga yang tersembunyi, yang tentunya dahulu pada masa peradaban prasejarah, peradaban kuno telah memainkan peranan penting. Karena sebenarnya di lokasi ini sumber mata air cukup melimpah, sehingga puncak musim kemarau ini sawah-sawah ini masih bisa terairi. Terlihat di sana itu masih terlihat hijau royo-royo ya, sebuah sawah. Dan di sana ada bunga andong merah, menandakan kemungkinan di sana juga ada situs yang sangat bersejarah gitu ya. Sedangkan jika lihat ke sana mungkin ya, itu adalah puncak dari Gunung Welirang dan Gunung Arjuno, yang puncaknya selalu berselimut dengan kabut gitu ya. Nah, siapa sangka kemudian menurut cita tutur yang berkembang di masyarakat ada semacam punden keramat yang diduga punden ular naga raksasa bertapah membatu. Jadi semacam fenomena yang sebagian besar masyarakat ada yang tidak percaya, namun sebagian besar masyarakat juga percaya bahwasanya memang hal seperti itu adalah nyata di masa lalu. Jadi peradaban yang ada di Jawa ini sejak ditemukan Pithecanthropus erectus gitu ya, atau Homo erectus yang eksistensinya berada pada kisaran waktu 1,5 juta tahun silam. Sehingga kemudian Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia ini lebih dari 1,5 juta tahun ya, 5 juta tahun. Sehingga kemudian banyak hal yang tentunya dengan penuh kerendahan hati. Di era modern ini masyarakat memang sudah bagaimana ya, kesombongan, merasa lebih modern, merasa lebih unggul dari masa lalu. Ternyata kemudian masa lalu jika kita lihat itu lebih tenang, lebih damai, lebih sederhana, terkadang lebih bijak gitu ya. Nah ini artinya dengan pengalaman hidup masyarakat Jawa lebih dari 1,5 juta tahun yang silam ini menjadikan generasi saat ini itu semakin dalam pola berpikirnya, semakin cemerlang pola akalnya, semakin rendah hati dan semakin sabar gitu ya, tentunya dalam bidang perkembangan intelektual ya, cakrawala berpikir kita tentunya seperti itu. Dan di belakang kita yang ada di sana gitu ya, nah yang ada di sana ini ada semacam situs yang sangat bersejarah. Memang seperti batu alam pada umumnya, namun rentang waktu di masa lalu diduga pernah digunakan sebagai situs religi atau situs magis sakral, terutama pada masa peradaban sejarah dan masa peradaban kuno. Jadi pada masa prasejarah ada semacam kepercayaan sebagaimana peradaban Mesir kuno, Eufrat, lembah sungai Tigris, lembah sungai Indus, lembah sungai Huangho yang ada di Tiongkok, termasuk lembah sungai Yangtze Kiang, lembah sungai Berantas dan lembah sungai Bengawan Solo juga memerankan peranan penting dalam masyarakat prasejarah gitu ya. Yang pada masa prasejarah sebagaimana peradaban Mesir kuno ada kepercayaan dunia atas yang dilambangkan dengan matahari, dunia terang, burung elang, dan dunia bawah yang dilambangkan dengan kegelapan, ular naga raksasa, buaya, kura-kura ya. Ini sebagai simbol-simbol kegelapan, simbol-simbol alam-alam roh. Dan disinilah kemudian di belakang kita ini ada semacam situs monumental ya. Jadi punggungnya yang sebagian tertutup semak belukar itu penuh sisik-sisik raksasa, dan kepalanya yang ada di sini itu malah mirip seperti ular kobra. Memang naga pada umumnya yang ada di India itu ya ular pada umumnya itu, atau seperti ular kobra itu juga disebut sebagai naga.
ya, sedangkan kemudian naga Jawa ini tidak memiliki kaki sebagaimana naga yang ada di Tiongkok maupun yang menyeramkan, memiliki sayap, cakar serta menyemburkan api seperti naga yang ada di Eropa. Naga Jawa itu ular pada umumnya, namun rahangnya ini seakan-akan memang terpengaruh oleh naga-naga yang ada di Tiongkok ya, ada jenggernya, ada kumisnya, ada taringnya, ada tanduknya ya. Dan di sini memang lebih mirip kepada naga India yaitu ular kobra. Jadi di sini ada kepalanya yang menghadap ke saya, kemudian ada apa namanya yang pipinya yang melebar itu ya, yaitu seperti ular kobra. Dan itu kemudian tuh punggungnya masuk ke dalam bukit yang ada di sana. Dan siapa sangka kemudian berkelok-kelok nanti kita akan bisa melihat sisi-sisi ular naga raksasa ini akan nampak. Coba kita lihat. Jadi diduga sebelum kemudian dibangunnya jalan ini memang susunan batu-batu yang menyerupai naga raksasa ini masuk ke dalam sini, kemudian masuk ke dalam sana, yang saat ini tetap menjadi semacam punden yang dikeramatkan oleh warga desa. Sebagai tanda memang kita tidak semacam isapan jempol ya, bahwasanya dahulu memang sisi-sisi naga raksasa yang bertapa membatu ini seperti memang sisi-sisi buaya gitu ya, memang pernah dijadikan sebagai situs religi. Buktinya adalah lumpang batu yang ada di depan kita ini. Coba mungkin bisa di zoom, ini adalah batu yang bukan terbentuk secara alami, namun memang dipahat oleh leluhur kita sebagai sebuah batu lumpang. Namun batu lumpang ini berbeda dengan batu lumpang pada umumnya, yaitu mortal stone untuk menumbuk biji-bijian, dedaunan, rempah-rempah dan umbi-umbian. Namun batu lumpang ini diduga memiliki fungsi magis dan sakral sebagai situs persajian ya, pertupaan. Diduga ini lingga ya. Nah, dan coba kita lihat batu-batu yang menyerupai sisi-sisi ular naga seperti ini gitu ya. Dan memang sebagian masyarakat menduga ini adalah terbentuk secara alami dari proses vulkanik dan tektonik, namun ada yang beranggapan ini juga dipahat oleh leluhur kita. Dan jika kita lihat ke sana gitu ya, ternyata ini adalah punden keramat. Dan batu-batu raksasa atau ular-ular ini tersebut terlihat seperti ini. Memang sangat mirip sekali dengan ular raksasa yang ada di Tiongkok, yang ada di Thailand ya. Nah ini. Nah di sini coba kita lihat bahwasanya sampai saat ini situs ini memang dirawat. Ada pagar besi yang dikelilingi, pohon-pohon dibiarkan lestari oleh masyarakat, dan sampai saat ini masih digunakan masyarakat sebagai punden yang dikeramatkan dengan nilai-nilai magis dan sakral. Ada pertupaan, ada persajian. Coba kita telisik. Rahayu di bawah pohon kapuk raksasa atau pohon randu ini serta pohon beringin ya, dan beberapa pohon yang lainnya yang juga masih terawat dan terlihat rimbun, dan sampai saat ini merupakan bagian dari asal usul Sambau Rekso atau yang babat alas dari desa ini, atau mungkin merupakan dari semacam ruah atau sejarah yang tidak terlepaskan dari berdiri dan masa lalu dari desa ini. Mungkin kameramen bisa lebih dekat ke sana ya. Ke sana saya coba lewat di bagian samping ini ya. Rahayu. Nah. Rahayu. Pemwilahan Sekaring Jagat Bawana Langgeng Sekaring Kajang Sekaring Mayang. Jadi saat ini kita berada di situs Kabuyutan pada masa kuno, terutama pada masa Kerajaan Majapahit. Literatur kuno seperti kitab Negara Kertagama menyebut Kabuyutan. Ini dibedakan dengan para penganut Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana ya, termasuk berbagai macam aliran Karsian. Ini di bawah naungan Menteri Haji, berbeda dengan agama Buddha Kasogatan di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan, sedangkan para penganut Siwa Siddhanta di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan. Para penganut Kabuyutan saat ini merupakan diduga memang agama asli Nusantara, peradaban Neolitik megalitik ya, dimana kemudian di sini ada semacam menhir yang berdiri tegak ya sebagai lambang kesuburan. Kemudian di sini ada semacam bentuk-bentuk persajian, sehingga kemudian pada masa lalu hal seperti ini menduduki 4 fungsi ya, yaitu yang pertama adalah sebagai persajian, kemudian lambang kesuburan,
kemudian peringatan serta pengorbanan ya. Termasuk kemudian diduga area ini dahulu tempat bermusyawarahnya para tetua-tetua desa. Sehingga situs ini pada masa kuno memang diduga merupakan situs kabuyutan ya, serta beberapa literatur yang belakangan, misalnya dalam serat Sabdo Palon atau serat Syekh Subakir menyebut Kapitayan, agama asli Nusantara sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara dari India. Jadi banyak hal memang tentang peradaban dan perjalanan leluhur kita untuk menjadi sebuah peradaban yang besar. Mulai dari awal peradaban prasejarah Neolitik, Megalitik, kebudayaan Bongsonian, sampai awal Masehi, kemudian masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, sampai pertengahan abad ke-16 Masehi menghasilkan dan membuahkan kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa sekali, memiliki wawasan yang luas dalam menyatukan Nusantara seperti dinasti Sailendra, Sriwijaya maupun kerajaan Majapahit. Kemudian juga seiring dengan perkembangan zaman perdagangan dan pelayaran samudra, masuk pula perkembangan agama Islam, serta kemudian masuknya kolonial orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah. Dan ini semuanya menjadikan bahwasanya Nusantara adalah istimewa di mata dunia. Dan ini adalah mata rantai dari peradaban saat ini, peradaban dahulu, peradaban yang akan datang, dan ini semuanya adalah perjalanan dari sebuah bangsa. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan dan selalu paham dengan sejarah perjalanan bangsanya. Semoga bermanfaat.